Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Imron Rosyadi selaku dosen pengampu ilmu pendidikan kelas D. Mohon perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 anak. Saya Yafid Lismeti Osaka dengan NIM 2119101 sebagai moderator. Yang kedua, ada Asri Agustina dengan NIM 2119111. Yang ketiga ada Alfieti Imeniar dengan NIM 2119110. Yang keempat ada Dwi Mamdu Hayati dengan NIM 2119107. Maka dari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami makalah yang berjudul dengan judul beberapa pemikiran tentang pendidikan. Menjelaskan pembahasan pertama beberapa pemikiran klasik tentang pendidikan, yaitu empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya empiris berarti pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh John Locke, filsuf kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulisi. Maka seseorang tergantung 100% pada pengaruh lingkungan atau pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Menurut John Locke, dalam Pleasant 1970, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan yaitu 1. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. 2. Pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. 3. Anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya, tingkat perkembangannya. Hasrat-hasratnya yang sangat kuat, kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak itu. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini kepada anak harus diberikan alasan tentang hal-hal yang dituntut darinya. Pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang membuka seluas-luasnya berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Agustina, NIM 2119111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pembahasan yang pertama, yaitu tentang pemikiran klasik pendidikan. Melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh saudara Osaka. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan pada poin nativisme. Nativisme itu berasal dari bahasa Latin. Asal katanya dari kata nativus yang artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh filsuf kebangsaan Jerman pada tahun 1788 sampai 1880. Nah, dia berpendapat bahwa pendidikan itu adalah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Maksudnya itu, seseorang akan berkembang berdasarkan pembawaannya yang sudah dibawa dari lahir. Nah, pembawaan itu ada 2, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Maka dari itu, manusia akan berkembang dengan pembawaannya yang baik dan juga dengan pembawaannya yang buruk. Kemudian yang kedua itu ada naturalisme. Naturalisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu natur, yang artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Nah, ciri utama dari aliran naturalisme ini adalah mendidik seseorang itu kembalilah kepada alam, agar pembawaan seseorang itu yang baik tidak dirusak oleh pendidik. Menurut Ahmad yang dijelaskan dalam buku Filsafat Manusia bahwa sebagai makhluk spiritual yang sifatnya aslinya adalah dengan pembawaan yang baik.
Nah, jadi aliran naturalisme ini berpendapat bahwa pendidik itu wajib membiarkan pertumbuhan anak itu pada alam, kembali pada alam atau pada manusia dan juga lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu convergere, yang artinya pertemuan pada satu titik. Menurut aliran konvergensi ini, perkembangan seseorang itu tergantung kepada pembawaannya dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan itu akan memengaruhi perkembangan seseorang tersebut. Nah, di sini seorang pendidik itu hendaknya mampu menciptakan lingkungan yang baik dan tepat agar dapat pembawaannya dari seseorang tersebut dapat berkembang dengan baik. Kemudian menurut William Stern, ahli ilmu jiwa dan sekaligus pelopor aliran konvergensi ini, mengatakan bahwa pembawaan dan lingkungan kedua-keduanya menentukan perkembangan manusia. Jadi antara lingkungan dan juga pembawaan itu saling berkaitan untuk menentukan perkembangan manusia. Maka dari itu, di sini Ngalim Purwanto itu memberikan saran dengan jelas kepada pendidik dalam mencari jalan untuk mengetahui pembawaan seseorang dan kemudian mengusahakan lingkungan atau pendidikan yang baik dan sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiati Imaniar dengan NIM 2119110. Di sini saya akan memaparkan materi pada poin B, yaitu pemikiran baru. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Pemikiran pendidikan yang mendekatkan anak dan sekitarnya adalah pemikiran pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain ada F.R. Afinger di Jerman dengan Heimatkunde dan J. Linktart di Belanda dengan Het Volleven. Beberapa pemikiran Heimatkunde yaitu ada dengan pengajaran alam sekitar ini, guru dapat mempraktekkan secara langsung pada murid. Yang kedua ada pengajaran alam sekitar yang memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Yang ketiga ada pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran yang totalitas. Suatu bentuk pengajaran dengan ciri-ciri dalam garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama ada suatu pengajaran yang tidak mengenal pembagian mata pelajaran dalam daftar pengajaran. Yang kedua ada suatu pengajaran yang menarik minat karena segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambil dari alam sekitarnya. Yang ketiga, suatu pengajaran yang memungkinkan segala bahan pengajaran itu berhubungan satu sama lain. Kemudian poin D ada pengajaran alam sekitar memberikan bahan apresiasi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas kepada anak. Yang dimaksud dengan persepsi intelektual ialah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak harus dapat luluh menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Dan poin E, pengajaran alam sekitar memberikan apresiasi emosional karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Langkah-langkah pokok pengajaran alam sekitar. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang harus diperhatikan ialah kemampuan dan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, persiapan perlu dilakukan, baik persiapan guru maupun persiapan murid. Yang ketiga, jika langkah persiapan telah ditangani dengan baik, pelaksanaan pengamatan biasanya dapat berjalan dengan lancar. Dan poin keempat,
yaitu langkah pengolahan tidak harus dilakukan di luar proses kegiatan pengamatan itu sendiri. Kemudian ada keuntungan dari pengajaran alam sekitar. Yang pertama, pengajaran ini menentang verbalisme dan intelektualisme. Yang kedua, objek alam sekitar akan dapat membangkitkan perhatian spontan dari anak-anak. Yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, ada anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif. Yang keempat, ada bahan-bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praktis bagi anak-anak mereka. Yang dipelajari adalah yang mereka jumpai sehari-hari dan memiliki kemanfaatan langsung dalam hidupnya. Poin yang kelima, anak-anak dijadikan subjek bagi alam sekitarnya. Selanjutnya ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovideminat de Crowley dari Belgia. Dengan pengajaran melalui pusat minat, pendidikan menurut de Crowley berdasarkan pada semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Anak harus dididik untuk dapat hidup di masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Yang ketiga, ada sekolah kerja. Pemikiran sekolah kerja dapat dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan. Keterampilan dalam pendidikan, menurut C.A. Comenius, menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan atau keterampilan kerja tangan. Kemudian ada tujuan sekolah kerja. Menurut Gerstensteiner, tujuan sekolah kerja ada menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku atau orang lain dan yang didapat dari pengalaman diri sendiri. Yang kedua ada agar anak dapat memiliki kemampuan dan kemahiran tertentu. Yang ketiga, agar anak dapat memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan dalam mengabdi kepada negara. Beliau berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja, karena banyaknya macam pekerjaan yang menjadi pusat pelajaran. Maka dibagi menjadi golongan besar. Yang pertama ada sekolah-sekolah perindustrian, misalnya tukang cukur, tukang becak, tukang kayu, tukang daging, masinis, dan lain-lain. Yang kedua, sekolah perdagangan, misalnya makanan, pakaian, bank, asuransi, memegang buku, porselen, pisau. Misalnya makanan, pakaian, bank, asuransi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sekolah rumah tangga yang bertujuan untuk mendidik para calon ibu yang diharapkan akan menghasilkan warga negara yang baik. Macam-macam sekolah kerja. Yang pertama, sekolah kerja sosiologis yang digerakkan oleh Gerstensteiner yang lahir di negara Jerman. Tokoh ini lebih cenderung pada pemikiran pendidikan sosial ekstrim yang berpendapat bahwa masyarakatlah yang primer. Yang kedua, sekolah kerja yang didasarkan atas konsepsi.
De Crowley dinamakan sekolah kerja psikologis karena menekankan perkembangan anak didik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dwi Mamduh Hayati dengan NIM 2119107. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan pada poin keempat ada homeschooling. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan dari homeschooling adalah sekolah rumah. Ini dipakai secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyebutkan homeschooling. Selain sekolah rumah, homeschooling terkadang diterjemahkan dengan istilah sekolah mandiri. Homeschooling merupakan model pendidikan alternatif selain di sekolah. Pengertian umum, homeschooling adalah model pendidikan di mana suatu keluarga memilih untuk bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Jadi, dalam mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai modal untuk mendidik anaknya dengan baik. Kemudian, orang tua harus bertanggung jawab secara aktif atas proses pendidikan anaknya. Bertanggung jawab secara aktif di sini merupakan adalah keterlibatan orang tua, keterlibatan penuh antara orang tua dan anak pada proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dalam hal penentuan arah, tujuan pendidikan, nilai-nilai evaluasi yang ingin dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan yang hendak diraih. Kemudian, kurikulum dan materi pembelajaran hingga metode belajar serta praktik belajar. Selanjutnya, 5 syarat yang harus dimiliki orang tua yang ingin menjalankan homeschooling. Itu mencintai anak-anaknya sendiri, kreatif, bersahabat dengan anaknya, atau memahami anak-anaknya, dan memiliki kemauan untuk mengetahui standar kompetensi dan standar isi kurikulum nasional. Terus selanjutnya ada sekolah alam. Sekolah alam pada dasarnya adalah bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam sekitar untuk para anak sebagai tempat belajar mereka, bahan mengajar, dan juga sebagai objek pembelajaran bangunan tempat anak belajar di sekolah. Biasanya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Dengan konsep pendidikan ini, para siswa diharapkan bisa belajar dari alam lingkungan sekitar dan mengaitkan pelajaran serta menerapkan ilmu yang didapat dengan kehidupan nyata dalam sehari-hari. Hal ini tentu saja berbeda bila dibandingkan dengan ruang belajar di sekolah formal. Pada umumnya, kegiatan belajar mengajar itu dalam ruangan yang tertutup yang menjadikan si anak menjadi bosan, dan jarang sekali ditemukan praktik dalam lapangan secara langsung di luar ruangan itu sendiri. Dan yang terakhir ada C, pengaruh pemikiran baru tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Mari kita simak. Telah dikemukakan bahwa pemikiran baru dalam pendidikan tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pemikirannya tentunya menjangkau semua dari segi pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu mungkin saja pemikiran-pemikiran itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Namun, asas pokoknya menjiwai kebijakan-kebijakan pendidikan dalam masyarakat atau negara. Akhirnya, perlu ditekankan bahwa kajian tentang pemikiran pada masa lalu akan sangat bermanfaat untuk memperluas pemahaman tentang seluk-beluk pendidikan, serta memupuk wawasan historis wawasan historis dari setiap tenaga kependidikan. Oleh karena itu, setiap keputusan dan tindakan itu harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Sebagai contoh, seperti beberapa tahun terakhir itu ada terjadi suatu polemik tentang peran pokok pendidikan, utamanya jalur sekolah, yakni tentang masalah relevansi tentang dunia kerja. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.